Salam sejahtera bagi umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi hari ini dalam ibadah doa keluarga Sabtu 14 Mei 2022. Mari kita sebelum memulai, kita tundukkan kepala, kita bersaat teduh sejenak. Sebagai rasa ungkapan syukur kita bagi Tuhan dan untuk memuliakan kebaikannya, mari kita angkat pujian. Kita awali ibadah kita hari ini, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari sebelum memulai mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang teramat baik, terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan Tuhan sehingga pada hari ini kami boleh Tuhan pertemukan dalam ibadah doa keluarga. Ya Bapa, kiranya kuasa Allah boleh hadir, Engkau yang memberikan kami hikmat agar boleh mengerti tiap firman yang kami dengarkan juga kami renungkan. Pimpin pemberitaan firman Tuhan yang akan dilayani oleh hamba-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh beracara pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada kisah di mana orang ini yang dia lakukan adalah dia kemudian berusaha untuk memunguti sampah itu, mengajak teman-temannya, dan apa yang dia lakukan? Dia berusaha untuk memviralkan apa yang dia lakukan itu, dan ternyata semakin banyak orang yang mengikutinya. Kenapa? Karena memang kadangkala kita terganggu dengan kondisi sampah, plastik, styrofoam. Padahal semakin hari kita tahu dan merasakan bahwa kondisi bumi kita semakin panas. Kita mengeluh, wah betapa panasnya, luar biasa. Bahkan mungkin panas yang dirasakan juga mempengaruhi, ditambah dengan lingkungan yang semakin berpolusi. Bapak Ibu Saudara-saudari, itu pertanda bahwa sesungguhnya bumi kita ini sudah mulai rusak dan sudah berbahaya kerusakannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan yang kita baca tentang tahun Yobel adalah firman Tuhan yang mengingatkan bahwa ada waktunya bumi ini harus dirawat dengan baik. Kita ada waktunya untuk membebaskan. Tahun ke-50 dikatakan di tahun Yobel kita membebaskan tanah, tidak memetik, tidak memanen, tidak mengelola, dan biarkan tanah itu mengeluarkan tunas-tunasnya, biarkan tumbuhan itu bertumbuh dengan baik. Bagaimana dengan kita? Apakah dengan kondisi hidup sekarang yang semakin panas, semakin berpolusi,
semakin begitu luar biasa banyak sampah, dan ketika hujan deras kita menyalahkan hujan karena muncul banjir. Sudah waktunya mulai pertobatan untuk melepaskan bumi kita dari kerusakan. Pertobatan dengan perilaku untuk meminimalis penggunaan sampah dan gaya hidup yang hemat akan sampah, plastik, dan khususnya styrofoam. Kalaupun kita menggunakannya, kita bisa mendaur ulangnya kembali, menggunakan kembali, membersihkan dan digunakan kembali. Walaupun plastik atau styrofoam adalah hal-hal yang sangat simpel, sederhana, dan murah, sesungguhnya plastik dan styrofoam itu sangat sulit untuk dikelola oleh bumi kita. Lihatlah tanah kita, lihatlah sungai kita, lihatlah laut kita, begitu sangat luar biasa. Sampah di mana-mana, suhu menjadi sangat panas. Kehidupan kita juga semakin berat dalam kehidupan ini. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan menjadi korban yang luar biasa. Sangat mudah, bahkan sering kali kita melihat hewan-hewan, ikan, penyu, bahkan burung-burung itu menjadi korban keracunan sampah-sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang. Baik di dalamnya kadangkala bisa bekas permen, bungkus permen, bekas sampo, atau bahkan bisa bekas aksesoris atau perhiasan seperti balon dan yang lain-lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sudah waktunya kita bersama-sama seperti firman Tuhan untuk menjaga bumi kita untuk menjadi lebih baik. Ketika bumi kita menjadi baik, bukankah kita juga hidup dengan baik? Ketika bumi kita rusak, kita juga ikut rusak. Ketika kehidupan di bumi ini menjadi begitu sangat panas, bukankah kita juga bisa menjadi mudah untuk punah? Jangan-jangan yang akan punah luar biasa adalah manusia. Karena yang tidak bisa hidup dengan mandiri dan sangat rapuh, bahkan sejak lahirnya tergantung dengan orang lain dan juga topangan makhluk lain, adalah manusia. Binatang ketika dia lahir, dia bisa belajar dengan intuisinya untuk bertahan hidup. Tumbuhan ketika dia bertunas dan lahir dari biji, dia bisa mencoba untuk bertahan hidup, bahkan bertumbuh. Manusia selalu diberikan pertolongan Tuhan dalam topangan dengan makhluk lain. Karena itu melestarikan bumi menjadi hal yang penting. Membebaskan bumi dari hal-hal yang jahat, yaitu perilaku kita. Mari kita merenungkan hal-hal apa yang harus kita lakukan supaya bumi ini semakin lestari. Kalau saya menghemat penggunaan plastik. Jika saya belanja, misalnya buah-buahan itu tidak saya masukin plastik satu-satu atau berjenis, tapi saya bawa semuanya ke timbangan, lalu baru dapatkan plastik, atau sekarang menggunakan kain atau tas yang saya bawa dari rumah ketika dibayar di kasir. Ada banyak pola kehidupan yang bisa kita kurangi. Saya sudah lama tidak menggunakan sedotan untuk menggunakan minum. Saya sudah lama juga tidak menggunakan styrofoam dan mengurangi penggunaan styrofoam. Bahkan kadangkala memilih tempat-tempat yang tidak menggunakan styrofoam untuk menjadi tempat saya untuk beli makanan. Karena itu saudara, mari lestarikan bumi kita. Jangan hanya stop untuk mengeluh, tetapi mari kita melestarikan bumi kita. Mungkin bukan buat kita, tapi buat generasi yang akan datang. Karena bumi ini adalah sumber kehidupan dan jaminan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk karya cipta Tuhan memberikan bumi ini dan mempercayakan bumi ini untuk kami diami. Tuhan Yesus yang baik, berkati dan urapilah kami, supaya kami boleh semakin hari hidup dengan bijaksana dalam menggunakan berkat Tuhan, makanan, minuman, energi, dan khususnya juga berkati kami dan baharui kami dalam kehidupan keseharian kami dalam mengelola sampah dan menggunakan sampah dengan baik Tuhan, khususnya dalam penggunaan plastik, styrofoam, dan semua bahan-bahan yang berasal dari plastik atau styrofoam. Tuhan Yesus yang sangat baik, Kau juga berkati Tuhan kehidupan bumi ini, supaya kami juga tidak hidup dengan serakah, khususnya dalam menggunakan makanan dan minuman, tidak membuangnya dengan sia-sia, tapi baharuilah Tuhan dalam ucapan syukur sekalipun kami bisa membelinya, karena di balik itu juga ada hak bumi untuk boleh tetap lestari. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami berdoa untuk mereka juga yang sedang sakit. Bagi Ibu Sylvia Intan, Bapak Untuk Raharjo, Ibu Nani Pangestu, Bapak Stanto Harto, Ibu Titi Niatin, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Ibu Maria Bambang, Bapak Willy Suryadi, Ibu Sumihar, Bapak Andi Rahmat, untuk Lionel, untuk Jacob, untuk Ibu dan juga Ibu Hani dalam proses penyembuhan, kiranya tangan kasih Tuhan menolong dan melingkupi. Tuhan Yesus yang baik, kami mengingat mereka juga yang sedang berulang tahun, untuk Ibu Sumarti, untuk Saudara Mikael Dwi Citra Budi, Saudara Yoel Dharma Utama, kiranya tangan kasih Tuhan menolong dan melingkupi juga. Ya Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus inilah doa kami. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengar boleh senantiasa memberikan kita kekuatan dalam menjalani hari lepas hari dalam kehidupan kita. Ingat dan percayalah bahwa kasih setia Tuhan tetap ada dan menuntun tiap langkah hidup kita. Kasih-Nya ada dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan sebagai akhir dari ibadah hari ini, kita tutup lagu dari Kidung Jemaat nomor 64. Kita menyanyikannya 3 bait. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwa